Sebenarnya kalau kita bicara tentang yaitu dunia, kan kita bisa ya bicara dunia secara yang kita lihat secara material, yaitu yang tadi adalah ukasaloka, yaitu lebih kepada ukasaloka. Ada juga yang kalau kita perhatikan di dalam sangkara dan juga di dalam satta, itu the world of experience, dunia pengalaman. Ya, dunia pengalaman. Kalau kita bicara tentang dunia yang secara umum orang melihat, maksudnya yang secara umum orang ini mengerti apa itu istilah dunia, secara Buddhis memang dikatakan bahwa alam semesta ini sudah begitu lama. Jadi memiliki umur yang sudah begitu lama dan sudah mengalami kemunculan pelenyapan. Terjadi berkali-kali ya, Bante? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Iya. Maka ketika bicara tentang misalnya bumi yang sekarang kita pijak, tempat kita ini saat ini. Iya, planet bumi yang kita pijak. Iya. Nah, ini telah disebutkan oleh Sang Buddha dalam salah satu sutta, yaitu Aganya Sutta. Nah, nanti mungkin bisa membaca sendiri ya. Nanti bisa mempelajari sendiri juga ya. Iya. Barangkali untuk menambah ilmunya ya. Ingat ya, Aganya Sutta. Iya. Silakan. Iya, Aganya Sutta itu terdapat di dalam 3 nikaya. 3 nikaya. Ya, bagian yang terakhir kan ada 3 bagian toh. Ya, jadi ada Sila Kandawaga, Mahawaga, dan Patikawaga. Nah, dalam Patikawaga itu ada salah satu sutanya, Aganya Sutta. Nah, di sutta ini Sang Buddha menyampaikan bahwa dunia ini selalu mengalami yaitu pengembisan dan pengembangan. Jadi istilahnya Sangwata Viwata. Sangwata Viwata. Pengembisan dan pengembangan. Dan seperti bernafas gitu ya, Bang? Iya, seperti bernafas, betul. Kembung-kembis ya. Kembung-kembis, seperti kita meditasi kembung-kembis. Ya, jadi Sangwata Viwata. Nah, ternyata hal semacam itu juga sebenarnya secara sains, ilmu pengetahuan juga telah disebutkan. Nah, secara sains itu dikatakan bahwa alam semesta ini sekarang sedang mengalami pengembangan. Jadi kalau kita menggunakan istilah Buddhis sedang mengalami viwata, pengembangan. Iya. Nah, ini ditengarai dari mana? Dari konteks yang disebut sebagai Big Bang. Jadi dikatakan bahwa awal mula alam semesta itu muncul dari sebuah ledakan yang begitu besar. Dahsyat. Bang, begitu kan? Nah, kemudian dari situ kemudian muncullah planet-planet. Nah, sehingga ya planet-planet yang baru. Nah, sehingga sekarang mereka menggunakan alat tertentu bisa mendengar bagaimana antara satu planet dengan planet lainnya itu sedang sebenarnya saling menjauh dari sebuah ledakan. Tetapi kan ini ledakan alam semesta ya. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sains juga berbicara begitu. Nah, dalam Buddhis dikatakan bahwa alam semesta itu ada pengembisan, ada pengembangan. Nah, ketika ada pengembisan di sini, viwata, jadi antara satu planet dengan planet lainnya itu saling mendekat. Nah, inilah yang kemudian dalam Satta Surya itu disampaikan bahwa nanti dalam jangka waktu yang sangat panjang, sekarang matahari baru kelihatan satu. Nanti dalam jangka waktu yang sangat panjang akan muncul matahari kedua. Kemudian akan dalam jangka waktu yang panjang sekali akan muncul matahari ketiga. Bante, ini satu aja sangat panas ya, luar biasa ya. Makanya. Apalagi pas lagi summer gitu. Nah, sehingga kalau 7 mungkin sudah tidak ada makhluk hidup ya, Pak? Oh, jangan 7, mungkin 2, 3 tidak ada makhluk hidup. Gitu ya, Pak? Air sudah kering. Iya, sehingga dikatakan ketika 7 matahari sudah ada di sana, kemudian akan terjadi sebuah yaitu kehancuran. Ya, kalau orang mengatakan kiamat lah ya. Kiamat, kehancuran. Nah, ini yang tampaknya kalau kita korelasikan dengan teori Big Bang, ini seperti teori Big Bang, terjadi ledakan. Nah, pada waktu itu yaitu terjadi ledakan yang begitu besar atau kehancuran bumi yang mana dalam Visuddhimagga yang hancur tidak hanya bumi saja. Begitu ya, Bang. Yang hancur dikatakan ada 100.000 miliar tata surya. Berarti hancurnya juga bersamaan, Bang? Ya, itu
kehancuran yang ya kita nggak tahu ya, mungkin ngalami dulu mungkin ya. Tetapi dikatakan pada waktu itu akan ada kehancuran 100.000 miliar tata surya. 100.000 miliar. Kan itu luas sekali kan? Alam semesta yang sangat luas kan? Itu akan hancur. Tetapi apakah setelah hancur kemudian lenyap? Kemudian akan terus tidak ada? Tidak. Kemudian nanti setelah jangka waktu yang sangat panjang, ketika itu terjadi kehancuran demikian, akan muncul planet-planet baru, termasuk adalah bumi kita. Nah, ketika muncul awal pertama bumi oleh katakan Aganya Sutta, itu bumi kita itu hanya terdiri dari air saja. Jadi keseluruhan itu air. Nah, di dalam kitab Ulasan termasuk di Visuddhimagga itu dikatakan bahwa ketika terjadi kehancuran demikian, ketika ada yaitu adalah ada wivata, pengembangan kan hancur, kemudian ada pengembangan bumi. Itu nanti akan ada waktu di mana akan ada dikatakan badai yang sangat besar, ada hujan yang sangat besar. Tapi hujannya bukan hujan kayak kita sekarang di alam manusia, begini tidak. Ini hujan semesta yang begitu besar, kemudian akan ada badai. Bayangkan kalau air diterpa dengan angin, itu jadinya apa? Apa ya? Airnya jadi seperti apa? Butiran-butiran. Butiran ya. Nah, butiran-butiran itulah yang disebut planet. Jadi kita bisa bayangkan dari butiran air yang diterpa oleh angin yang badai yang super dahsyat, super besar, itu planet. Tapi kan berarti airnya bukan air segini kan, satu bumi ini. Makanya kalau kita bicara apakah dalam agama Buddha bumi ini datar atau bulat? Kenapa? Planet itu seperti butiran air itu, bulat. Nah, itu yang dikatakan mengawali terjadinya planet, salah satunya adalah bumi. Nah, dari situ apakah ini juga akan kekal? Tidak juga. Dalam jangka waktu yang lama juga mengalami kehancuran juga. Dan ini sudah berlangsung banyak kali. Munculnya. Bahkan tak terhitung. Tidak terhitung. Lantas pertanyaannya adalah siapa menciptakan? Sang Buddha ketika ada pertanyaan demikian, dengan pertanyaan yang sebenarnya mengarah ke itu, benar-benar tentang siapa yang menciptakan, sambil mengatakan awal mula dunia, awal mula makhluk. Karena begini, ketika kita bicara tentang dunia, alam semesta, dunia dalam konteks alam semesta, itu seperti kita bicara tentang awal mula makhluk itu muncul. Disinggung tidak di dalam Aganya Sutta Bhante awal mula makhluk juga. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum ke situ ya. Ketika bicara awal mula makhluk yang dengan konteks yang sama, sebenarnya awal mula dunia ini muncul. Sang Buddha mengatakan bahwa awal mula dunia, awal mula makhluk itu tidak ditemukan the beginnings of that creature, the beginnings of the world. Tidak bisa ya ditemukan. Karena apa? Sudah sangat lama. Sudah sangat lama dan sangat lama yang Sang Buddha melihat percuma. Wasting the time. Percuma untuk mencari awal mula kapan dunia tercipta dan kapan makhluknya juga tercipta. Nah, sehingga Sang Buddha lebih menekankan pada saat ini dan sekarang. Bagaimana saat ini dan sekarang kita harus mengatasi masalah yang kita menghadapi, yang tidak lain adalah duka, adalah penderitaan. Nah, itu yang harus kita hadapi. Nah, sehingga awal mula diciptakan tidak disebutkan atau tidak dibahas oleh Sang Buddha. Nah, tetapi ketika bicara tentang planet bumi ini yang baru terbentuk, yang tadi ditanyakan, kapan ini manusia muncul? Nah, ini juga sama. Artinya apa? Manusia atau makhluk ini sudah boleh dikatakan sudah mengembara di alam tumbuh lahir yang begitu lama, yang mana dikatakan di dalam Aganya Sutta dan juga dalam sutta lain, tidak hanya Aganya Sutta, bahwasanya sebenarnya ketika bumi ini hancur, makhluk-makhluk pada waktu itu secara umum terlahir di alam Abhasara.
itu adalah alam Brahma. Jadi alam Abhasara itu tidak ikut mengalami kehancuran pada saat Dalam konteks yang ini tidak mengalami kehancuran, tetapi dalam kehancuran yang lain mengalami kehancuran. Oh begitu. Jadi kehancuran alam semesta ini tidak hanya sampai di alam jana ke-1. Dalam konteks yang lain itu juga bisa jana kedua, termasuk alam Abhasara. Nah, tetapi di Aganya Sutanya disebutkan yaitu ketika alam semesta ini mengalami baru-baru mengalami katakan kehancuran, makhluk-makhluk umumnya terlahir di alam Abhasara. Nah, begitu bumi ini mulai terbentuk, yang dari alam Abhasara meninggal dari sana, kemudian beberapa lahir di alam manusia. Di bumi ini, di bumi ini. Nah, sehingga pada waktu itu makhluk-makhluk awal di bumi ini sebenarnya bahagia sekali. Mereka tidak makan nasi, tidak makan sup, belum ada Kentucky Fried Chicken. Mereka itu disebut sebagai piti baka. Akhirnya bagaimana itu? Nah, spontan. Spontan ya? Iya. Oh iya. Jadi secara Buddhis memang ada 4 jenis kelahiran kan? Oh iya benar. Jadi ada kelahiran melalui kandungan, kemudian melalui telur, kemudian melalui kelembapan, dan ada yang mengalami melalui spontanitas. Nah, mereka lahir dari alam mati dari alam Abhasara, terlahir di alam manusia, dan mereka terlahir secara spontan. Jadi tidak melalui kandungan seperti sekarang ini, spontan. Dan mereka karena terlahir dari alam Brahma yang luar biasa, begitulah di alam manusia juga masih terbawa. Artinya kebahagiaan mereka, cara hidup mereka itu masih terbawa. Sehingga pada waktu itu dikatakan manusia yang terlahir di awal-awal bumi ini mulai terbentuk, itu mereka materi yang mereka ada itu bukan padat seperti ini, tetapi cahaya, berupa cahaya, dan mereka itu dikatakan berterbangan. Sustainable-nya mereka bagaimana? Piti baka. Jadi mereka itu makan menggunakan kegiuran batin, karena batin mereka masih ada sisa-sisa jana, ya sisa-sisa dari pencapaian alam Abhasara mereka yang itu muncul karena jana, sehingga sisa-sisa dari kegiurannya masih ada. Dan itu yang mempertahankan mereka, dan itu bisa membawa mereka dalam kehidupan yang sangat panjang, sangat-sangat panjang. Itu kan tahap-tahap awal ya, Bante. Iya. Lalu kronologinya bagaimana kemudian manusia ini mulai nampak fisikal secara kasar seperti ini, Bante? Nah itulah. Gimana ternyata itu? disebabkan karena keserakahan. Serakahan. Iya. Benar ya. Jadi kesalahan inilah yang menciptakan kasarnya tubuh. Betul. Jadi kesalahan inilah yang sebenarnya menciptakan bentuk jasmani menjadi kasar, yang tadinya itu mereka itu hidup bertahan dengan kegiuran, dengan batin yang tergiur. Kemudian ada beberapa orang yang mereka punya keserakahan. Mereka mulai mencicipi rasa bumi. Bumi itu ada rasa? Ada rasa. Katanya enak. Lumayan. Katanya enak. Dan keterusan. Nah, sekarang kan juga yang kita makan juga dari bumi juga kan? Ya, hanya dalam bentuk yang lain kan? Dari bumi juga. Nah, sehingga dikatakan mereka mulai yang serakah-serakah ini mulai mencicipi yaitu rasa bumi. Nah, kemudian karena keserakahan mereka, yang tadinya mereka tuh hidup melayang-layang dengan cahaya mereka menjadi pudar. Dan lama-kelamaan dalam jangka waktu yang lama sekali, mereka mulai tubuh mereka sudah tidak bercahaya, dan mereka mulai menginjakkan kaki di bumi. Dan mereka mulai makan bukan dari piti, bukan dari kegiuran, tapi dari makanan dari bumi. Itu ada keserakahan. Kemudian manifestasinya udah mulai kelihatan. Mulai kelihatan. Fisik secara kasar. Iya betul, dan mulai kelihatan. Ternyata ada yang cantik, ada yang tidak. Nah, yang merasa dirinya cantik, tampan, itu menjadi sombong. Nah, jadi tadinya dari keserakahan, kesombongan juga muncul. Dan yang merasa dirinya itu tidak rupawan, menjadi rendah diri. Itu juga kotoran batin. Dan lama-kelamaan juga tubuh mereka juga menampakkan perbedaan. Ada pria, ada wanita. Nah, disitulah muncul desire, nafsu. Waduh. Nah, nafsu itu muncul kenapa? Dari situ. Nah, muncul nafsu. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang awalnya ketika manusia itu melakukan sexual intercourse hubungan seksual itu dianggap sebagai sesuatu yang hina sekali. Sangat hina. Jadi mereka yang melakukan demikian diusir.
diusir. Tetapi namanya manusia, semakin keserakahannya bertambah, kemudian ketika mereka ingin melakukan demikian supaya tidak ketahuan, apa yang dilakukan? Sembunyi. Bersembunyi. Iya. Dan ketika bersembunyi supaya mudah, kemudian apa yang mereka lakukan? Membuat rumah. Nah, ternyata kalau dalam Aganya Sutta, membuat rumah itu disebabkan karena apa? Untuk menutupi hal buruk yang mereka lakukan. Walaupun sekarang rumah itu ya hiasi dengan. Jadi kronologisnya yang diceritakan di Aganya Sutta ini itu mulai dari kondisi masyarakat yang paling dasar sekali ya, Bang. Betul sekali. Tapi sebenarnya paling baik awalnya itu. Tetapi karena keserakahan, kemudian ada kesombongan, ada iri hati, ada rasa rendah diri, termasuk nanti juga ada kebencian satu sama lain, mulai berbohong juga. Itu kronologinya itu ada di situ. Hal-hal buruk itu muncul sehingga apa? Semakin ya mengalami degradation atau kemerosotan, ya, kemerosotan. Nah, itu kalau kita mengacu kepada, kalau kita boleh mengatakan ya, adalah okasaloka. Ya. Dunia dalam konteks alam semesta, dalam konteks yaitu tempat, ya kita bisa melihat bahwa dalam secara Buddhis itu sudah sangat lama. Jadi sangat lama sehingga untuk mencari awal mulanya itu oleh Sang Buddha dikatakan wasting the time. Ya. Jadi sia-sia, menyanyiakan waktu. Yang terbaik adalah bagaimana melihat apa yang sekarang. Nah, sehingga sebenarnya dalam konteks Buddhis lebih kepada bagaimana kita itu melihat dari sisi sangkara loka. Ya, ketika Sang Buddha bahkan ditanya berkaitan dengan yaitu dunia secara semesta, secara alam, Sang Buddha biasanya akan mengarahkan kepada sangkara loka. Alasannya kenapa, Bante? Nah, begini. Ini satu contoh. Iya. Suatu kali Sang Buddha ditanya oleh seseorang. Ada beberapa kali, tapi yang satunya ditanya oleh seorang dewa bernama Rohitasa. Kemudian pertanyaan yang sama juga diberikan oleh seorang bukan dewa, manusia biasa, bertanya kepada Sang Buddha. Ada tidak tempat itu di sini adalah dunia, tempat yang bebas dari kelahiran, bebas dari usia tua, bebas dari kematian. Dan tempat tersebut bisa dicapai dengan cara traveling, dengan cara mengembara, dengan cara kita berjalan mencari tempat tersebut. Nah, Sang Buddha mengatakan tempat yang demikian, yang bebas dari kelahiran, usia tua, kematian, itu tidak bisa dicari dengan cara berjalan atau traveling, terbang. Dengan traveling. Wah, dewa ini merasa bahagia sekali. Karena apa? Karena dia bercerita, sewaktu dia sebelum terlahir sebagai dewa, dia itu terlahir sebagai pertapa. Dan dia punya kesaktian. Yang mana dengan kesaktiannya, dia itu bisa bahkan satu langkah, satu samudra itu bisa dilangkai. Dengan kesaktiannya. Dan dia mengembara di alam semesta untuk mencari tempat yang mana bebas dari kelahiran, usia tua, kematian. Dan dilakukan selama 100 tahun. Tetapi tidak ketemu. Tidak ketemu, ibaratnya seperti meninggal dunia dulu, Pak. Ya sampai meninggal tidak ketemu. Nggak tahu meninggalnya di mana, di planet Mars atau di mana gitu. Tidak ketemu tempatnya. Nah, sehingga dia bahagia sekali kan memang betul tidak ditemukan. Nah, di sutta lain juga ditanyakan hal yang sama. Sang Buddha mengatakan bahwa tempat demikian tidak ditemukan. Yang di sini dalam sutta yang lain lebih mengacu pada akhir dunia. Ada tidak akhir dunia yang di situ tidak ada kelahiran, usia tua, kematian yang bisa dicapai, diketahui, dilihat dengan cara apa? Traveling, dengan cara berjalan mengembara. Sang Buddha mengatakan tidak bisa. Tapi yang menarik adalah beliau Sang Buddha juga menambahkan
Walaupun mengatakan bahwa tempat tersebut tidak bisa dicapai dengan cara berjalan, dengan cara mengembara, beliau menambahkan, nahang bikawe apatwa loka saantang duka antang kiriyaya wadami. Wahai para biku, tapi saya pun juga tidak mengatakan bahwa tanpa mencapai akhir dunia, akhir penderitaan bisa dicapai. Artinya, untuk bisa mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan, yang bebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian, seseorang juga harus mencapai akhir dunia. Sulit. Tetapi akhir dunia ini tidak bisa dicapai dengan cara berjalan. Traveling itu tadi nggak bisa. Traveling. Mau pakai pesawat, pakai mobil, apa nggak bisa. Nah, sehingga apa? Sehingga yang dimaksud dengan loka di sini oleh Sang Buddha itu bukan mengacu kepada Dunia sebagai semesta, tapi lebih kepada the world of experience, dunia dunia pengalaman kita. Ya mungkin Ya. sampai di situ dulu Bang. Ya. Jadi dalam khotbah tersebut yang menarik adalah ini khotbah yang kedua. Sang Buddha kemudian menjelaskan sesungguhnya apa yang dimaksud dengan dunia. Yang dimaksud dengan dunia tidak lain adalah pancakamaguna. Pancakama. 5 kesenangan indera. Oh ya. Jadi apa? Kesenangan mata, telinga, lidah, jasmani. Itu adalah apa? Dunia. Dunia kesenangan indera. Pengalaman dalam kesenangan indera itu adalah dunia. Oh. The world of our experience. Jadi, Our sense experience. Bante, apapun yang kita lihat misalnya di luar sana, ini juga dalam konteks ini adalah dunia. Ini pengalaman Yang kita kita. dengar juga, Dunia. yang kita sentuh sebagainya, Itu dunia. Oh. Ya. Sehingga ketika dikatakan yang dimaksud dengan akhir dunia itu adalah ketika orang mencapai pertama jana pertama. Jana pertama. Kenapa? Ketika orang mencapai jana pertama, artinya orang sudah mengakhiri dunia sensual, Dunia kesenangannya. dunia kesenangan. Karena jana pertama ini harus bebas dari kesenangan indrawi, ya kan? Nah, sehingga ketika orang mencapai jana pertama, artinya ini akhir dunia dalam konteks dunia kesenangan indrawi. Tapi nanti jana pun juga adalah dunia juga. Dalam konteks jana itu dunia juga. Masih dalam lingkup dunia. Dunia, tetapi sudah bukan dunia kesenangan indera, Ya. tapi dunia dalam konteks jana. Oke. Nah, ketika orang misalnya mencapai jana kedua, maka dunia jana pertama lenyap. Akhir dunia juga. Masuk ke dalam dunia yang lain, yaitu jana kedua. Seterusnya sampai pada akhirnya adalah mencapai newasanya nasanya yatana. Itu adalah jana tertinggi. Newasanya naksanya yatana. Iya. Itu adalah pencapaian arupa jana yang tertinggi yang dikatakan sebagai landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Itu ada dunia juga. Tapi meskipun jana itu adalah dikategorikan sebagai jana yang tertinggi Bante ya, tapi itu kan masih juga dalam lingkup dunia ya Bante? Lingkup dunia, tetapi sudah bukan dunia rupa jana. Sudah bukan Sudah dunia dilampaui, kesenangan indera. Dunia kesenangan indera sudah berakhir. Jadi lokasa anta ya. Rupa juga Rupa jana juga sudah berakhir. Oh, Juga disebut lokasa anta, akhir dunia. akhir dunia. Bahkan arupa jana seperti winyanan sanayatana Itu juga sudah diakhiri. Nah, tetapi dalam konteks newasanya nasanya tanah juga adalah dunia. Masih di dunia juga. Masih dunia, tapi dunia itu. Dunia itu. Ya. Nah, sehingga itu pun juga harus berakhir. Karena di situ masih ada apa? Ada kelahiran, ada usia tua, ada juga kematian. Ingat bahwa di kondisi newasanya nasanya yatana, yang ini juga nanti membawa kepada
kalau orang meninggal dengan kondisi batin demikian, terlahir di alam tertinggi, arupa jana, newasanya nasanya tanah, di situ juga ada kelahiran, ada jati, ada usia tua, dan juga ada marana, ada kematian. Dan itu dalam konteks masih dunia, dan ini dalam konteks duka juga. Masih dalam konteks Duka, penderitaan. penderitaan. Nah, sehingga kemudian yang betul-betul disebut sebagai akhir dunia adalah ketika seseorang mampu melenyapkan semua asawa, semua kotoran batin, dan mencapai nibbana. Itu betul-betul disebut sebagai akhir dunia. Nah, ini yang kemudian oleh Sang Buddha ditekankan juga di dalam Rohitassa Sutta. Ketika tadi sesosok dewa datang, yaitu bertanya tentang apa ada akhir dunia yang tidak ada kelahiran, usia tua, kematian. Nah, Sang Buddha menjawab bahwa dunia, kemunculan dunia, padamnya dunia, dan jalan untuk melenyapkan dunia atau menuju padamnya dunia itu tidak ditemukan bukan dengan cara berjalan, bukan dengan cara traveling, tetapi di sejengkal tubuh yang di sana berisi pikiran. Di sini. Jadi sesungguhnya untuk menemukan akhir dunia itu ada di batin jasmani. Batin kita dan ini, ya, jasmani. Jadi ketika dewa tersebut berbicara tentang dunia alam semesta, Sang Buddha mengarahkan kepada dunia pengalaman. Lebih menekankan ke dunia pengalaman malah. Iya, dan disitulah dunia, munculnya dunia, padamnya dunia, dan jalan, bahkan jalan yang menuju pada padamnya dunia itu ditemukan di sini di batin dan jasmani. Yang dalam kitab ulasan kemudian dijelaskan lebih gamblang bahwa ini mengacu lebih kepada duka samudaya, duka niruddha, dan juga jalan yang membawa kepada padamnya duka. Mengacu kepada 4 kebenaran Arya, mengacu kepada pengalaman setiap individu. Jadi dunia ini mengacu kepada penderitaan dalam konteks bahwa manusia makhluk ini mengalami duka. Munculnya dunia mengacu kepada, atau di sana yaitu loka samudayang, kemunculan dunia mengacu kepada duka samudayang, kemunculan penderitaan. Kemudian padamnya dunia mengacu kepada padamnya penderitaan. Dan jalan yang membawa kepada padamnya dunia mengacu kepada jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Dan itu ditemukan di batin dan jasmani kita. Nah, Sang Buddha selalu mengarahkan ke sana ketika berbicara tentang dunia. Nah, demikian saya kira.